dalam sebuah kejadian. Suatu hari dalam hadits Ibnu Abbas, Nabi alaihi wasallam keluar ke daerah namanya Budha. Kemudian beliau naik ke gunung. Dalam riwayat naik gunung Sofa. Beliau kemudian memanggil seluruh orang-orang Quraisy. Ya sahabat, wahai orang kumpul. Fajtama'a alaihi Quraisy. Maka orang-orang Quraisy pada ngomong, ada apa ya? Karena ini yang memanggil siapa? Rasulullah terkenal seorang muda yang terpercaya, pemuda yang paling jujur. Terkenal di zaman dahulu, Nabi SAW muda yang paling jujur. Bahkan karena kepercayaan mereka kepada Rasulullah, itu apabila orang Quraisy mau safar menitipkan barang berharga kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jamaah Salatul Maghrib Masjid At-Tadhkirah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa kita telah melewati 3 surat yang agung. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Telah kita kaji dan kita kupas sekian banyak faidah, pelajaran demi pelajaran yang bisa kita ambil dari 3 surat tersebut. Secara umum banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui. Alhamdulillah, dengan majelis ilmu yazdadu al-ilma wa yazdad al-faham wa yazdad al-iman. Dengan menurut ilmu akan bertambah ilmu, amalan, pemahaman, dan juga iman. Demikian juga di dalam kajian malam ini insyaallah ta'ala kita akan mengupas surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Ini surat yang sangat luar biasa, yang banyak menyinggung keadaan kaum muslim secara umum, dan juga teguran demi teguran kepada mereka yang karakternya, sifatnya seperti Abu Lahab. Harapannya setelah kita kaji dari kajian ini bisa menyadarkan diri kita, bisa menyadarkan saudara-saudara kita yang tanpa terasa, tanpa disadari ternyata kok apa yang kita lakukan kok kayak Abu Lahab. Iya dan billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Masad. Surat ini adalah
surat Makkiyah. Para ulama sepakat, tidak ada khilaf bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Nah, mano kasya? Aina anta ya kasya? Ukasha Al-Hawari. Surat Makkiyah turun di kota mana? Mekah atau Madinah? Di kota Mekah. Apakah surat Makkiyah dikatakan Makkiyah karena turun di kota Mekah? Ukasha. Luar biasa Pak. Ukasha itu adalah sahabat Nabi yang semangat. Ya Rasulullah, ud'u li an akuna min ahli jannah. Ya Rasulullah, tolong doakan aku agar aku termasuk penghuni surga. Kemudian Nabi mengatakan, ya Allah, jadikanlah Ukasha penghuni surga. Langsung didoakan. Sahabat yang lainnya, ya Rasulullah, aku juga ya Rasulullah, aku juga doakan seperti itu. Sabaqaka biha Ukasha. Ketinggalan. Kamu udah keduluan sama Ukasha. Gitu. Ukasha, masya Allah sudah dapat. Sahabat yang lainnya pengen ikut-ikutan. Ya, tapi kemudian Nabi tidak. Ya, beramal. Kamu udah keduluan tadi sama Ukasha. Nah, ini sahabat Ukasha radhiyallahu anhu yang termasuk sudah diberikan kabar oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga semasa hidupnya. Masya Allah, senangnya bukan main ya. Kalau ternyata Bapak fulan penghuni surga, weh, kita berikan. Urus sholat lah, loh, bukan seperti itu ya. Harusnya ketika sudah dapat klaim Anda penghuni surga sama semangat ibadahnya. Makanya kata Rasulullah SAW, wa haljul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali orang itu masuk surga. Dan ciri-ciri haji mabrur kata Al-Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'iyah, ciri-cirinya orang setelah haji semangat ibadahnya lebih tinggi sebelum dia pergi haji. Ciri-ciri haji mabrur. Kalau ada orang naik haji kok sombong, marah kalau nggak dikatakan Pak Haji, ya aku mahal haji kok nggak dipanggil Pak Haji, panggil Pak Haji, ya sopan. Nah ini hajinya bukan mabrur, hajinya mabur. Ya ketika Anda naik haji kok kemudian karakter Anda nggak ada perubahan, menjadi orang yang lebih baik, rajin sedekah, sholatnya masya Allah, kemudian zikirnya, bahasa Al-Qur'annya, semakin semangat ibadahnya, tanda-tanda haji Anda mabrur. Tetapi ketika kita haji kok nggak ada perubahan, gini-gini aja modelnya, atau bahkan malah sudah santai-santai, udahlah dapat kunci surga kok santai-santai. Nah ini tanda-tanda hajinya mabur, bukan mabrur. Nah demikian juga para sahabat ketika dikabarkan anta min ahli jannah, itu ibadahnya tambah semangat, bukan malah santai-santai. Alhamdulillah kita nggak dikabarkan masuk surga. Kuatnya juga seperti itu nanti. Ya, magrur kebanyakan. Sampai-sampai bikin torekot sampai tingkat makrifat. Ada manusia susah sampai tingkat makrifat. Katanya Pak, sudah dapat kunci surga. Nggak perlu sholat, nggak perlu ibadah. Karena sudah makrifat. Sudah tingkatnya mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beban syariat sudah gugur. Masya Allah, Anda lebih hebat daripada Rasulullah yang sudah jelas-jelas Nabi terbaik, manusia yang terbaik, masih sholat sampai ujung hayat beliau, sampai beliau barakallahu fikum mau meninggal masih sholat.
sampai ditati-tati oleh sahabatnya menuju ke masjid untuk sholat jamaah. Lah ini Anda bukan nabi wala keturunan nabi kemudian mengklaim apa? Ma'rifat. Dari mana? Di dalam syariat Islam itu tidak ada namanya Pak orang bebas syariat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Oh ini yakin, kita sudah yakin sehingga apa? Bebas dari apa? Syariat. Yakin di sini adalah artinya Pak sudah ma'rifat, sudah derajat yakin. Masya Allah, enak kalau mentafsirkan sesuai dengan hawa nafsu. Kalimat al-yakin di sini bukan bermakna apa? Sudah derajat yakin ma'rifat, bukan. Artinya apa? Sampai terdapat kepada apa? Kematian. Al-yakin di sini apa? Ulama mengatakan al-yakin bermakna al-maut. Wa'bud rabbaka. Teruslah engkau beribadah kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai apa? Datang kematian. Waspada. Jangan sampai kita tertipu dengan syaitan, bisikan-bisikan, Anda sudah ma'rifat. Sampai-sampai apa? Barakallahu fikum, untuk sampai derajat ma'rifat itu mereka bikin apa? Masjidnya di kota-kota. Ya, disekat-sekat, ini Anda pernah lihat di YouTube, ya. Zikir sekian kali, nggak tahu gimana caranya nanti Pak, sampai kemudian turun wahyu bahwasanya Pak, Anda sudah ma'rifat. Setelah itu Pak, bebas sudah. Khomer di tangan saya, tapi kalau udah sampai di bibir jadi susu. Masya Allah. Wanita-wanita nakal ini haram bagi kalian, tapi kalau udah di tangan saya jadi bidadari, boleh dinikmati. Na'udzubillah. Tidaklah orang-orang yang seperti ini, coba orang-orang yang tertipu telah tertipu oleh syaitan. Ingat, Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam nggak pernah seperti itu. Bahkan beberapa wanita menghibahkan dirinya, ya enggak? Wahai Nabi, aku ingin menghibahkan dirimu. Enggak. Beliau enggak mau. Coba kalau Anda datang perempuan ingin menghibahkan dirinya, ya, enggak tahu ya perempuan-perempuan berapa orang yang sudah kita na'udzubillah min dzalik. Jadi fabarakallahu ini. Nah, kita kembali bahwasanya surat Makkiyah adalah surat apa? Yang ditinjau dari waktunya. Itu apa? Turun sebelum hijrah. Jadi Makkiyah itu bukan ditinjau dari apa? Tempatnya, tapi waktu turunnya. Sehingga karena surat ini turun sebelum hijrah, maka dikatakan Makkiyah. Dan bahkan surat ini diturunkan di awal-awal dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, surat Makkiyah, surat Makkiyah jadilah. Surat Al-Masad. Surat ini memiliki beberapa nama. Ada yang mengatakan surat Abi Lahab. Ada juga surat Al-Lahab. Ada juga surat Tabbat. Ada yang bilang surat Al-Masad. Jadi beberapa mushaf itu kadang-kadang berbeda-beda. Ya. Demikian juga pada ahli tafsir. Di dalam memberikan nama, ada yang memberikan nama surat Al-Lahab. Ada yang memberikan nama surat Al-Masad. Ada yang memberikan nama surat Abi Lahab. Nah, kemudian fabarakallahu fikum, surat ini terdiri dari 23 kalimah. Ada 23 kata. Ya, di dalam surat Al-Masad ini kalau kita hitung ada berapa kata? 23. Seperti surat apa? Aduh, ini namanya belum berapa paham. Antum yang baju merah. Yuk. Ada dari 3 Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Dari 3 surat ini ada yang terdiri apa? Dari 23 kata. Surat apa itu? An-Nas, Al-Falaq atau Al-Ikhlas? An-Nas. Salah. Di sini, yang baju merah lagi. Antum baju merah. Al-Falaq. Ahsanta. Al-Falaq. Al-Falaq berapa kata? 23. Kemudian hurufnya kata para ulama ada 77 harfan. Hurufnya ada
77 huruf. Berarti kalau kita baca surat Al-Masad, pahalanya berapa? 77 kali 100 ya, kali 10 ya, berarti berapa? 770 pahala. Luar biasa. Kalau tafsiran satu huruf ada satu kalimat, berarti kita pahalanya berapa? 230 pahala. Ya Pak ya. Jadi para ulama mentafsirkan alif lam mim, alif harfan itu Pak. Ada yang mengatakan huruf adalah huruf-hurufnya. Alif, ba, ta, tha, jim. Ada yang mengatakan alif adalah ini adalah kata, perkatanya. Jadi hikmahnya kalau kita katakan di awal surat seperti ini berarti oh kalau ternyata yang dimaksud adalah kata, berarti Pak, ketika kita membaca surat Al-Masad kita dapat berapa pahala? 230 pahala. 20 kebaikan, 230 kebaikan. Kalau seandainya dimaksud adalah huruf, berarti kita mendapatkan apa? 770 pahala. Nah, kemudian fa barakallahu fikum, surat ini turun dalam sebuah kejadian. Suatu hari dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi alaihi salatu wasalam keluar ke daerah namanya Al-Budha. Kemudian beliau naik ke gunung, dalam riwayat naik gunung Sofa. Beliau kemudian memanggil seluruh orang-orang Quraisy. Ya Sabaha, wahai orang-orang, kumpul. Fajtama'at ilahi Quraisyun. Maka orang-orang Quraisy pada ngumpul. Ada apa ini? Karena ini yang manggil siapa? Rasulullah, terkenal seorang pemuda yang terpercaya, pemuda yang paling jujur. Terkenal di zaman dahulu, Nabi SAW adalah pemuda yang paling jujur. Bahkan karena kepercayaan mereka kepada Rasulullah, itu apabila orang-orang Quraisy mau safar, menitipkan barang-barang berharganya kepada Rasulullah. Luar biasa, emas, barang-barang yang berharga ya, itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yakin barangnya aman. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meneriakkan dakwah Islam, itu masih saja Pak, orang-orang yang menitipkan barangnya kepada Rasulullah, padahal mereka memusuhi Nabi. Padahal Pak, mereka sudah memusuhi Nabi SAW, tetapi karena mereka mengakui kejujuran Nabi, cuma karena syubhat-syubhatnya, kerancuan tokoh-tokoh mereka, yang agar mereka tidak berpaling dari ajaran nenek moyang mereka. Hanya Pak, mereka Pak, di sisi lain mendustakan Nabi, di sisi lain Pak, mereka masih percaya dengan kejujuran Nabi. Sampai-sampai Nabi SAW ketika hijrah menuju ke kota Madinah, itu barang-barang yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy masih ada pada Nabi. Langsung, wahai Ali, tolong ini barang-barangnya tolong kembalikan. Kamu jangan ikut hijrah dulu. Aku mau hijrah ke kota Madinah. Barang-barangnya dititipkan sama Ali. Setelah Ali membagikan barang-barang titipannya orang-orang Quraisy, ya, kemudian baru Ali nyusul Rasulullah ke kota Madinah. Luar biasa, nggak langsung dibawa kabur Pak. Luar biasa. Kalau kita Bang, wah orang kafir ngapain ngurusin barang-barangnya, bawa aja ya. Wah kaya ini, bikin pondok ini. Barang rampokan bikin pondok. Fabarakallahu fikum, ini karakter amanah yang luar biasa dari seorang pemuda yang mungkin tidak tahu masih ada nggak anak muda yang seperti ini di zaman kita. Coba tes anak kita, nak ini uang bapak ya, tolong bapak titip, tolong jangan dipakai-pakai, antum safar pulang, kira-kira uangnya berkurang nggak untuk mengatur apa kejujuran dan apa amanah anak kita. Coba tes, wah masya Allah, anak luar biasa, tak titipin 500.000 tinggal apa 100.000.
Aduh, astagfirullahaladzim, barakallahu fiik. Masya Allah. Ya subhanallah, nak. Uang sisanya mana itu loh? Top up kemarin 400.000. Aduh, hati-hati. Ya, kalau seperti ini berarti apa? Harus dievaluasi. Berarti kita apa? Gagal dalam mendidik anak kita. Coba ya dites saja. Anak-anak kita kasih uang, titipin barang, kita safar, kira-kira barangnya utuh apa tidak? Gak punya barang Ustaz, ya titipin apa? Kuota ini nih ya, tinggal 1 giga misalnya. Tolong titip anak, berkurang apa enggak ini? Kalau berkurang, oh berarti anak kita yang pakai. Tanpa izin, berarti harus apa? Dilatih anak kita. Segala sesuatu nak, tolong izin sama orang tua. Ya, insya Allah orang tua nggak pelit. Apapun yang kamu minta, kamu ambil. Insya Allah bawa selama kamu mau izin, tanamkan kepada mereka. Ya, yang penting kamu jujur. Orang yang jujur itu luhur, luar biasa. Nah, ini Rasulullah SAW. Saking percayanya orang-orang Quraisy, sudah jelas-jelas ini mereka memusuhi Nabi, tapi masih percaya kepada Nabi, sampai masih menitipkan barangnya kepada Rasulullah. Dan betul Rasulullah hijrah, barangnya Pak nggak dibawa kabur, tapi tetap dikembalikan. Wahai Ali, tolong kembalikan barang-barangnya kepada fulan. Nanti kalau sudah selesai, kamu nyusul ke hijrah ke Madinah. Nah, ketika orang-orang Quraisy telah berkumpul, kemudian Nabi mengatakan, ara'aitum in hadathtukum annal adwa musabbihukum aw mumamsikum aw mumassikum akuntum musaddiqi. Wahai orang-orang Quraisy, apabila aku menyampaikan kalian suatu kabar bahwasanya annal aduwa, musuh-musuh, musabbihukum, akan menyerang kalian di waktu pagi hari ini, atau memassikum, atau menyerang di sore hari, akuntum musaddiqi, apakah kalian percaya dengan omonganku? Qalu na'am, ya kami percaya wahai Muhammad, karena kami nggak pernah melihat satu kalimat pun kedustaan dari dirimu, satu huruf pun kami nggak pernah melihat engkau dusta, kami percaya. Sepakat semua orang Quraisy, sepakat bahwa Nabi tidak pernah berdusta sama sekali. Maka beliau mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Kalau begitu, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku adalah seorang nadhir, seorang pemberi peringatan, seorang nabi yang ingin mengingatkan pada kalian bahwasanya di hadapanku sekarang ini ada siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak mau mentauhidkan Allah. Ketika mendengar kalimat ini, orang yang pertama berbicara dan protes adalah Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab mengatakan, alihada jama'tana, wahai Muhammad, apakah untuk hal yang seperti ini, perkara yang remeh, engkau mengumpulkan kami, tokoh-tokoh semuanya kumpul untuk seperti ini saja? Marah, meremehkan hal tersebut Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Fa anzalallahu hadhihi surat tabbat yada Abi Lahab. Celakalah engkau wahai Abu Lahab, bukan Rasulullah, tapi engkau wahai Abu Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar dia telah celaka. Turunlah ayat tersebut. Ini fa barakallahu fikum sebab turunnya ayat atau surat Al-Masad. Mari kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi surat Al-Masad, tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Khasirat yada Abi Lahab wa syaqiya bi idai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa qad tahaqqaqa khusranu Abi Lahab. Telah merugi dan celaka kedua tangan Abu Lahab, karena mereka telah mengganggu
dan melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah terwujud kecelakaan dan kerugian Abu Lahab. Barakallahu Abu Lahab adalah salah satu paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdul Uzza. Abu Lahab namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Jadi paman kandungnya Rasulullah. Abdullah bapaknya beliau bin Abdul Muthalib. Kunyahnya itu Abu Ujbah. Kunyahnya Abu Lahab itu Abu Ujbah. Kenapa kok kemudian dikatakan Abu Lahab? Karena Pak, wajahnya itu merah bercahaya. Bahkan dalam riwayat karena saking gantengnya dia, ya, maka dikatakan Abu Lahab, Pak, atau seorang yang memiliki apa? Wajah yang cerah dan bercahaya. Artinya barakallahu fikum, ganteng. Makanya Pak, istrinya namanya ya Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil artinya Pak, perempuan yang cantik. Dan ini fa barakallahu fikum, ya. Kemudian kenapa kau berubah menjadi namanya Abu Lahab? Ya, karena tadi dia lebih dikenal dengan ciri khasnya. Itu Pak, wajahnya memerah dan bercahaya. Abu Lahab, fabarakallahu fikum, inilah paman yang paling sadis dan paling memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keponakan sendiri diganggu dan dijatuhkan dakwahnya, bahkan fabarakallahu fikum, kemanapun Nabi SAW pergi, Abu Lahab pasti ada di situ. Luar biasa, ngintil terus, atau ngintil nggih. Abu Lahab, Rasulullah ke sini, ikut ke sini. Rasulullah ke Hijaz, ikut ke Hijaz. Rasulullah ke Najd, ikut ke Najd. Terus kemana Nabi dakwah, di situ Abu Lahab di belakangnya. Untuk apa? Untuk menjatuhkan karakter Rasulullah SAW. Rasulullah berdakwah, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tuflihu, niscaya kalian akan beruntung, niscaya kalian akan selamat dari azab Allah. Abu Lahab ngomong apa? Hei, innahu sobi, jangan percaya sama orang ini. Padahal keponakannya sendiri. Jangan percaya, dia adalah orang yang ingin merubah ajaran nenek moyang kita. Perhatikan, Abu Lahab nggak ngomong apa, dia itu tukang sihir, dia orang gila, enggak. Tapi Pak, dijatuhkan karakternya dengan apa? Syubhat. Wahai masyarakat, orang ini adalah orang yang ingin meninggalkan ajaran nenek moyang kita. Semua adat istiadat budaya kita mau dirubah sama dia. Hati-hati. Namanya orang sudah kental adat istiadat yang digituin, marah. Coba kalau bilang, oh ini dia penyihir, oh ini dia orang gila, percaya nggak orang-orang? Nggak percaya. Caranya untuk membunuh karakter seorang apa? Dijatuhkan dengan apa? Dia membawa ajaran baru. Dia ingin merubah adat istiadat daerah kita. Dia ingin merubah budaya kita. Hati-hati dengan ajaran ini. Kalimat ini yang diucap oleh Abu Lahab itu sebenarnya Pak, juga ngikuti Pak kaum-kaum yang sebelumnya, kaumnya Nabi Soleh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Syuaib, semuanya sama kalimatnya. Hati-hati dengan Syuaib, hati-hati dengan Soleh, hati-hati dengan Nabi Hud. Ingin merubah adat istiadat negeri kita, ingin merubah budaya kebiasaan kita. Nuruni sekarang sampai di Indonesia. Caranya menghancurkan dakwah tauhid dengan apa? Bikin apa? Provokasi. Hati-hati, dakwah salafi, dakwah wahabi ingin merubah adat istiadat negeri kita, ingin merubah apa? Budaya Indonesia. Hati-hati masyarakat dengan aliran sesat yang membawa ajaran baru. Kalau mau kita tilik kalimat ini di Al-Quran,
Itu Pak, sudah diucapkan Pak di zaman dahulu sebelum Rasulullah hadir. Di zamannya Nabi Syuaib, di zaman Nabi Soleh, dan di zamannya siapa? Nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi al-arwah junudun mujannada tasyabahat qulubuhum. Orang-orang ahlul batin itu ucapannya dari generasi ke generasi itu sama. Sekali lagi ya, tasyabahat qulubuhum. Semua ahlul batin, ahlul syirik, dan yang semisal dengan mereka itu perkataannya dari generasi yang dahulu di zaman Nabi Musa dan di zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Rasulullah SAW, itu perkataannya sama hingga sekarang kita akan dapatkan dan sudah kita dengarkan. Syubhatnya tadi, hati-hati, salafi inilah ajaran baru, ingin merubah apa? Adat istiadat bangsa Indonesia, ingin merubah budaya Indonesia, ingin membuat khilafah, ingin membuat ini dan itu. Nah, kalau dengan cara sendiri, percaya nggak orang-orang? Percaya, akan terprovokasi. Coba hati-hati dengan salafi, mereka ingin mengajak kita kepada Al-Quran. Hati-hati dengan salafi, ingin mengajak kita kepada sunnah. Kira-kira orang-orang gimana? Percaya apa enggak? Oh, yang bagus lah, Masya Allah. Ya bagus, mengajak kepada tauhid, kepada Al-Quran, kepada sunnah. Salahnya di mana? Nah, sehingga barakallahu mereka akan mengikuti keberhasilan apa? Pendahulu-pendahulu mereka yang telah berhasil membuat apa? Kebanyakan manusia meninggalkan ajarannya para nabi mereka. Nah, inilah Abu Lahab. Ketika dimanapun Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan dakwah tauhid, di negeri Mekah, di Najd, di Hijaz, dan dimanapun, selalu Abu Lahab ngintil, ngikuti, dan selalu mengatakan hati-hati orang ini. Dan setiap berjalan beliau lempar. Abu Lahab ini ngelempar apa? Batu dengan tangannya sampai kakinya berdarah Rasulullah. Sampai orang heran, siapa orang itu? Siapa itu yang mendakwakan la ilaha illallah sampai berdarah? Oh, itu adalah Muhammad, keponakan orang yang melempar. Yang melempar itu adalah pamannya. Kok bisa pamannya ngelempari apa? Keponakannya. Barakallahu fikum, dimanapun Rasulullah SAW berdakwah, maka Abu Lahab selalu mengikuti Rasulullah. Luar biasa, saking ketakutannya dengan dakwah tauhid, dimanapun dia berada, Rasulullah berada, di situ dia apa? Ikut mengikutinya. Barakallahu fikum. Kemudian apakah Nabi SAW kemudian membalas? Langsung kumpulkan pasukannya, serang Abu Lahab, bikin pasukan TSM, tentara siap mati, sergap dia, gitu. Udah, Nabi SAW nggak membalas satu kata pun, diam, dakwah. Qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai kaum muslimin, katakanlah la ilaha illallah, tauhidkan Allah, ibadahlah kepada Allah semata, tinggalkanlah sembahan selain Allah. Dilempar, kemudian diprovokasi. Apakah Nabi membalas? Tidak. Beliau cuma mengatakan dalam sabdanya, barakallahu fikum, amr rajul sinu abihi. Paman seseorang itulah ibaratnya ayah kandungnya. Kalau saya mencela Abu Lahab, membalas berarti saya mencela bapak saya. Nabi SAW nggak pernah membalas satu kata pun. Marah kepada Abu Lahab? Tidak, diam. Dan cukuplah Allah sebagai pembela Rasulullah SAW. Naam, fabarakallahu fikum, inilah Abu Lahab, salah satu paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi itu memiliki 10 paman. Ya, Nabi itu memiliki 10 paman, dan yang mendapatkan masa-masa Islam hanya 4.
Nabi SAW memiliki 10 paman, dan ketika Islam datang yang ada tinggal berapa pamannya? Tinggal 4. Yang 2 kafir, yang 2 muslim. Yang 2 kafir, yang 2 muslim. Hadiahnya udah siap, Pak? Udah. Sekarang barakallahu fikum, soalnya barakallahu fikum ini. Siapa dari anak-anak siap menjawab pertanyaan ini? Ya. Nabi SAW punya paman 10. Ketika Islam datang tinggal berapa? 4. Yang lain sudah meninggal sebelum datangnya Islam. Dari 4 ini yang 2 kafir, yang 2 muslim. Nah, ada hadiahnya. Ayo anak-anak. TKM mempersiapkan hadiah. Al-Abbas. Yang kafir Abu Lahab sama Abu Thalib. Yang muslim Hamzah sama Al-Abbas. Kemudian fabarakallahu yang memusuhi Nabi yang mana? Abu Lahab. Yang membela Nabi Abu Thalib, walaupun dia kafir. Masya Allah, pintar, ahsanta. Jadi fabarakallahu fikum, Nabi SAW memiliki 4 paman, yang 2 kafir, yang 2 muslim. Yang pertama yang kafir apa? Abu Lahab. Namanya apa? Abdul Uzza, hambanya Al-Uzza. Mereka punya Tuhan patung namanya apa? Al-Uzza. Abu Thalib namanya siapa? Abdu Asyams, hambanya matahari. Jadi Pak, jangan kasih nama dengan nama-nama yang berbau kesyirikan. Akhirnya Pak, nggak dapat hidayah masuk Islam. Kenapa kok 2 orang ini kafir? Karena memang namanya apa? Nama-nama kafir. Abdul Syams sama Abdul Uzza. Sehingga apa? Nggak dapat taufik. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nama itu adalah doa. Hati. Dan yang 2 Hamzah dan Al-Abbas, namanya bagus Pak. Al-Abbas sama Hamzah. Sehingga Pak, Allah berikan dia taufik masuk Islam. Sehingga dari kejadian ini atau kisah ini, kalau punya anak kasih nama yang baik. Naudzubillah Pak, saya punya tetangga namanya siapa? Namanya kafir. Ya Allah, namanya kafir. Ini namanya Pak Tony, panjangnya Syaitoni. Ya Allah, namanya Tony ternyata apa? Kepanjangannya Syaitoni. Ini ada dalam Al-Quran Ustaz. Iya, Syaitoni ada dalam Al-Quran, tapi kebukaannya apa? Seperti itu. La ilaha illallah, namanya Tony, ternyata panggilan. Yang lucu lagi apa? Anaknya kembar 2. Satunya namanya apa? Syarul Bariyah, satunya apa? Khairul Bariyah. Keren nggak? Syarul Bariyah, panggilannya Syarul. Memang keren, tapi artinya apa? Sejelek-jelek manusia. Ya kalau yang kedua enak, adiknya Khairul Bariyah. Hati, jangan mentang-mentang dalam Al-Quran kemudian kasih nama itu lagi baca ya Fir'aun, anaknya udah namanya Fir'aun misalnya. Kenapa namanya Fir'aun? Ketika anak lagi baca surat ini, pas bedi kalimat Fir'aun, anak saya lahir. Ini hati-hati. Jadi ketika memberi nama Pak, tolong ya kasih nama yang indah, nama yang baik. Karena nama dan doa. Ini kejadian apa? Abdul Uzza sama Abdul Syams, pamannya Rasulullah SAW, ternyata tidak muwafaq, nggak diberikan taufik masuk Islam. Karena memang sudah Pak, namanya berbau kesyirikan. Makanya kata para ulama, kenapa di dalam Al-Quran fabarakallahu fikum tidak dikatakan namanya Pak Abdul Uzza, kok namanya Abu Lahab? Karena apa? Di dalam Al-Quran Allah nggak ingin apa? Ada orang dikasih nama dengan apa? Nama kesyirikan, Abdul Uzza. Khawatirnya kalau ternyata dikasih apa? Pakai nama surat Abdul Uzza, khawatirnya apa? Nanti ada orang-orang ikut-ikutan apa? Kasih nama anaknya apa? Abdul Uzza.
Sehingga dikatakan namanya Abu Lahab. Topak namanya Lahab, apinya melahap. Artinya fa barakallahu fikum, orang ini yang akan dilahap oleh api neraka. Sehingga apa? Dikatakan namanya Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab dikatakan Abu Lahab? Karena apa? Dia akan apa? Kesudahannya dengan apa? Dengan neraka. Kesudahannya di tempatnya di dalam neraka. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian fa barakallahu fikum, ya. Pertanyaan kemarin kepada santri, bahwasanya di dalam Al-Qur'an dari umatnya Nabi SAW hanya 2 orang yang disebut namanya. Ada Aisyah, Fatimah, Hamzah, Al-Abbas dan yang lain, nggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ternyata 2 dari umatnya Nabi, ya, hanya disebutkan 2 orang saja. Satu muslim, satunya kafir. Udah kemarin ya buat PR ya. Nah, nanti hadiahnya kalau ternyata belum siap, berarti besok. Antum, anak kecil, tahu nggak siapa itu? Kan buat PR kemarin. Dapat nggak? Dicari di Google. Jangan PUBG. Tahu PUBG? Yang kecil-kecil dulu. Ada hadiahnya nih, insya Allah. Kalau nggak sekarang berarti pekan depan. Anak SD nggak ada? Kelas 7 yang anak kelas 7. Kelas 7 yang tahu angkat tangan. Ayo cepetan, waktunya habis tuh. Ngurusi kampung. Kan bayar PR kelas 7. Ayo. Dari umatnya Nabi Muhammad SAW disebutkan 2 orang di dalam Al-Quran. Yang satunya muslim, satunya kafir. Siapa mereka? Sama namanya itu Maliki ya? Siapa itu? Yang kafir siapa? Abu Lahab. Pintar. Yang muslim? Zaid bin Harithah. Ahsanta, Masya Allah. Nanti dapat dia. Zaid bin Harithah. Iya, kisahnya apa? Anak angkat Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah. Zaidun. Kalimat Zaidun. Makanya kalau dalam ilmu nahwu selalu Zaidun disebutkan. Ya, ja'a Zaidun. Ya. Kemudian dakhala Zaidun. Sering kalimat Zaidun disebut dalam ilmu nahwu karena apa? Ikuti Al-Qur'an. Nah. Baik, kita lanjutkan setelah sholat Isya. Taib, insyaallah taala baru 1 ayat, Pak. Astagfirullahaladzim. Semoga selesai ya. Nah, Anda punya faedah sampai halaman 7. Kita baru membaca halaman 2. Ini Masya Allah, faedahnya Anda kumpulkan. Semoga bisa banyak manfaatnya untuk jamaah. Taib, insyaallah taala kita lanjutkan setelah sholat Isya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nuwasil insyaallah ba'da salat Isya. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tayyib. Pada pembahasan setelah maghrib kita telah membahas itu ayat yang pertama. Kemudian fabarakallahu fikum, pertanyaan adalah tabbat yada abi lahabi wa tabba. Kenapa kok disebut tabba 2 kali? Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Jawabannya adalah tabba pertama adalah doa. Semoga kecelakaan menimpa kedua tangan Abu Lahab. Wa tabba adalah terwujudnya doa tersebut. Paham ya Pak? Jadi kenapa kok disebut 2 kali tabba?
Artinya yang pertama adalah doa, yang kedua adalah tahaqquq, ya, itu tahqiq ad-doa, ya, terwujudnya barakallahu fikum doa tersebut. Betul-betul Abu Lahab menjadi orang yang celaka. Kemudian kalimat tabbat yada, kenapa kok disebutkan cuma tangan saja, bukan seluruh? Enggak, tabba Abu Lahab, kok cuma yada Abi Lahab. Barakallahu fikum, hal ini sebenarnya masyhur. Yudkar atau barakallahu fikum yudkar al-ba' yuradu bihi al-kullu. Disebutkan sebagian, namun yang dimaksud adalah apa? Keseluruhan. Seperti dalam hadis al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah ketika orang-orang muslim yang lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Oh, kalau kaki nggak apa-apa, nendang temen, yang penting tangannya sama lisannya nggak melukai saudara kita. Bukan begitu. Karena apa? Karena kebanyakan yang membuat orang terganggu atau tersiksa dari perbuatan atau kezaliman kita, kebanyakan apa? Berasal dari lesan dan tangan kita. Jadi disebutkan aliyat di sini karena apa? Perbuatan Abu Lahab itu, Pak, yang sering digunakan adalah tangannya. Lempar batu, lempar batu, lempar batu. Sehingga apa? Disebutkan tangan. Yada Abi Lahab. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Naba ayat 40, yauma yangdul mar'u ma qaddamat yada. Ya, 6. Dzalika surat Al-Imran ayat 182. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidzallamin lil 'abid. Nah, ini disebutkan Pak al-yad. Kenapa? Karena kebanyakan kedzaliman, kerusakan yang dilakukan oleh manusia berasal dari tangannya. Kemudian fa barakallahu fikum, kita masuk pada ayat yang kedua. Ma aghna anni ma aghna anhu maluhu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ay ma aghna anhu maluhu wa waladuhu falan yarudda anhu syai'an min adzabillah idza nazala bihi. Artinya adalah hartanya dan anaknya gak bermanfaat bagi Abu Lahab. Semua kasabnya, apa yang telah dia dapatkan dari anak, kedudukan, pamor, kekuasaan, gak bermanfaat. Falan yarudda anhu syai'an min adzabillah, semuanya gak bisa menolak azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun antum hartanya melimpah, dunia dan seisinya telah engkau kuasai, tapi kalau sudah ada siksaan azab Allah turun kepada anda, maka tidak bisa barakallahu bermanfaat. Kapan? Ketika azab Allah Subhanahu wa ta'ala telah datang. Sebenarnya harta, anak, kedudukan itu bermanfaat, ya nggak Pak? Ya, misalnya barakallahu fikum, orang-orang zaman sekarang kalau mahnya nggak lulus anaknya kasih duit, bermanfaat nggak? Bermanfaat, nyokok. Ya, kemudian barakallahu fikum, ketika kebingungan, ya, bingung gimana caranya nih biar pondok ini maju, ya, oh iya, kita kumpulkan dana. Duit bermanfaat nggak? Bermanfaat. Anak bermanfaat? Bermanfaat. Kalau di dunia kekuasaan bermanfaat? Bermanfaat. Kalau di dunia jabatan bermanfaat Pak? Bermanfaat kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat nanti, hartamu, anakmu, jabatanmu, semuanya tidak bermanfaat. Yang bermanfaat cuma apa? Amalan soleh. Jadi fa barakallahu fikum, ini
Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Saba ayat 37, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Hai manusia, tidaklah hartamu dan anak-anakmu bisa mendekatkan engkau kepada kami. Jadi yang membuat engkau dekat kepada Allah itu bukan karena hartamu dan anak-anakmu, tapi apa? Illa man amana wa amila sholihah. Tetapi yang bisa mendekatkan engkau kepada Rabbmu, bisa engkau mungkin engkau mulia adalah apa? Adalah amana, al-iman, wa amila sholihan, dan apa? Amalan soleh. Meskipun hartamu jadi apa? Crazy rich. Wah, sekarang manusia lagi pamer-pamer apa? Gila-gilaan hartanya dipamerkan. Naudzubillah min dzalik. Ya, harta kok dipamerkan di media massa, apa faedahnya? Hati-hati. Di dalam neraka itu Pak, kebanyakan orang-orang kaya. Bahwa ketika Anda ditadikan menjadi orang kaya, koreksi diri. Jangan sampai Pak, hartamu itu membuat engkau celaka. Karena kalau kita mau koreksi, kalau kita mau teliti, kebanyakan harta, anak, jabatan, kedudukan itu kebanyakan apa? Membinasakan manusia. Banyak orang berbuat zalim karena dia punya harta, banyak berbuat zalim karena dia punya jabatan, punya kedudukan. Berbeda dengan orang miskin, jarang yang berbuat zalim, ada tapi jarang. Tapi kita lihat para penguasa, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki harta, banyak berbuat zalim, baik kepada bawahannya atau rakyatnya atau kepada saudara-saudaranya. Sehingga barakallahu fikum, dari ayat kedua ini bahwasanya apabila harta dan anak tidak bisa menjadi penolong bagimu dari azab Allah, la yanfa, enggak bermanfaat. Nggak usah banyak numpuk harta kalau ternyata Pak, ujung-ujungnya hartamu malah membuat engkau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan bermanfaat harta dan anak kita di hari kiamat nanti? Ketika Anda menggunakan itu semuanya di jalan Allah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang orang-orang kafir berteriak-teriak Pak di alam neraka. Dalam surat Al-Haqqah ayat 28 sampai 29, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ternyata hartaku nggak bisa memberikan manfaat. Halaka anni sultaniyah, semua kedudukan, kekuasaan semuanya membinasakan aku. Gara-gara jabatan aku banyak berbuat zalim. Gara-gara jabatan membuat saya jadi banyak berbuat kemaksiatan, kemungkaran, dan sekian banyak. Hati-hati. Ini sudah sunnatullah. Kebanyakan orang yang punya harta dan jabatan atau kedudukan, kekuasaan, kebanyakan membuat mereka jauh dari ketaatan kepada Allah. Waspada. Ambillah pelajaran dari Abu Lahab. Abu Lahab punya harta, punya Pak, punya kekuasaan, punya. Tokoh besarnya orang Quraisy adalah Abu Lahab diantaranya. Tapi ternyata Pak, bukan digunakan untuk kebaikan, malah Pak untuk kezaliman, menganiaya keponakannya sendiri. Takut kalau apa? Dakwah kesyirikannya, dakwah yang kepada Tuhan selain Allah apa? Akan hilang dan akan hancur. Karena apa? Karena dakwah itu tauhid, yang ingin mengembalikan manusia kepada satu ilah, satu sesembahan saja yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dari kisah Abu Lahab dan juga kisah-kisah sebelumnya, kita mengambil pelajaran bahwasanya kebanyakan harta, anak, jabatan, kekuasaan, dan kedudukan, kebanyakan apa? Membinasakan pemiliknya. Ambil kisah Fir'aun, kisah apa lagi? Namrud, kisah lagi siapa lagi? Banyak kisah-kisah apa? Manusia di zaman dahulu. Ente sombong, pasti kalah dengan sombongnya Fir'aun.
Ente punya harta pasti kalah sama Korun. Ente punya apa lagi? Masih kalah dengan apa? Umat-umat yang terdahulu. Cobalah ambil ibrah pelajaran dari umat-umat yang terdahulu. Kesombonganmu, kekuasaanmu ini semuanya gak ada apa-apanya dibanding dengan apa? Orang-orang yang terdahulu, dan semuanya binasa. Waspada. Nah, kemudian yang keempat, yang ketiga dan keempat, sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab. Abu Lahab sayasla naran dzata lahab. Sayadkhulu naran jahannam dzata lahab al-mutaajjijah al-mushta'il huwa wa imra'atuhu allati kanat tahmilu syawb fatatrahuhu fi tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam li adiyatihi iyadan billah. Abu Lahab akan yasla naran, artinya apa? Akan masuk ke dalam neraka. Yang mana Pak? Neraka itu dzata lahab, yang memiliki apa? Api yang menyala-nyala, yang melahap-lahap. Dan juga istrinya allati kanat tahmilu syauq, yang mana bekerja sama dengan suaminya untuk apa? Mengambil kayu bakar yang ternyata kayu bakarnya itu banyak durinya. Fatatrahu fi tariqin nabi, kemudian apa? Ditaruh di jalan-jalan yang akan dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, dari padang pasir membawa kayu bakar yang apa? Banyak durinya. Tujuannya Pak, ditaruh di mana Nabi mau berjalan agar Pak kecocok. Banyak Pak, injek ya, kena duri. Luar biasa. Perhatikan Pak, perempuan istrinya Abu Lahab ini namanya Ummu Jamil. Ya, kunyahnya Ummu Jamil. Namanya adalah Arwa bintu Umayyah. Dia adalah perempuan ternama, tokoh wanitanya Quraisy. Namun karena jahilnya dia, dan kemudian karena barakallahu fikum bodohnya dia, hawa nafsu dia berani menghinakan dirinya dengan membawa kayu bakar Pak. Saking bodohnya, padahal dia tokoh perempuan terkenal, cantik. Tapi karena kebencian dia terhadap Islam, kepada dakwah tauhid, dia rela menghinakan dirinya, membawa kayu bakar dari tempat ke tempat yang lainnya. Ngeri Pak, perempuan tokoh ternama, ya, demi Pak menghancurkan dakwah tauhid, dia Pak mengorbankan dirinya, menghinakan dirinya dengan membawa kayu bakar yang dengan duri, ditaruh di tempat-tempat yang akan dilewati oleh Rasulullah SAW. Ini sekarang ditiru oleh orang-orang di zaman sekarang. Demi menghancurkan dakwah tauhid, mereka berkorban menghinakan diri mereka, bikin kedustaan, bikin apa? Makar, walaupun apa? Tahu ini suatu kebohongan, walaupun apa? Harus barakallahu fikum mengorbankan, menghinakan dirinya. Enggak apa-apa, yang penting dakwah tauhid hancur, dakwah tauhid bubar, tidak ada di Indonesia. Ini jalannya ahlul batil, menghalalkan segala cara walaupun harus menghinakan dirinya. Ya dan billah. Abu Lahab dan istrinya adalah tokoh ternama, dua-duanya ganteng dan cantik. Ya, kemudian punya pamor tapi berani. Ya, menghinakan dirinya, rela menghinakan dirinya untuk menghancurkan dakwah Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran adalah hati-hati. Orang yang buruk, laki-laki yang buruk pasti akan ketemu dengan istri yang buruk. Dan suami yang baik dengan izin Allah akan mendapatkan istri yang baik. Kisah Abu Lahab adalah sebagai barometer, ukuran pasangan hidup kita. Anak-anak muda, anak-anak yang masih muda ini, yang masih jomblo, ijo tomat, katanya ikatan jomblo terhormat.
Hah? Ketika Anda ingin mendapatkan istri yang solehah, punya istri, punya pasangan yang alimah, yang berilmu, yang solehah, berkaca dari dirinya sendiri dulu. Ngaca dulu, kamu orang yang soleh apa enggak? Kamu orang yang alim apa tidak? Ketika Anda orang yang soleh, Anda orang yang Masya Allah senang di masjid, insya Allah, biiznillah, kamu akan mendapatkan istri yang juga seperti Anda. Ini sudah dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 26. Dalam surah An-Nur ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat." Perempuan-perempuan yang buruk, yang khabith, akan bertemu berjodoh dengan laki-laki yang buruk. Demikian juga laki-laki yang buruk akan ketemu jodoh perempuan yang buruk. Wa thayyibati lit-thayyibin wa thayyibuna lit-thayyibat. Dengan demikian sebaliknya, wanita-wanita yang solehah akan bertemu dengan laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh akan bertemu dengan wanita-wanita yang solehah. Ibaratnya kalau kita katakan air nggak mungkin bertemu dengan minyak. Kita lihat Fir'aun, istrinya solehah ya, apakah bertemu kemudian bersatu? Tidak. Nabi Lut alaihissalam berkumpul nanti dengan istrinya di surga? Tidak. Kenapa? Istrinya kafirah. Sedangkan Nabi Lut ada seorang nabi, Allah pisahkan. Gak bisa orang yang baik bertemu dengan orang yang buruk. Fir'aun luar biasa, na'udzubillah, kekufurannya, Allah pisahkan dengan istrinya yang solehah. Sehingga barakallahu fikum, ambillah kisah ini, kisahnya Abu Lahab, bahwasanya Pak, orang yang buruk, laki-laki yang buruk akan ketemu dengan pasangannya juga yang buruk. Anda kerjanya cuma di jalan, jarang sholat, kemudian mengharapkan apa? Mengharapkan apa? Istri yang solihah, rajin sholat, baik, jauh. Demikian juga barakallahu fikum, ketika Anda orang yang jarang sholat, kerjanya cuma di jalan yang gelandangan, pengen punya anak yang soleh, mustahil, jauh, sulit. Kenapa? Karena barakallahu fikum, tanaman yang baik akan apa? Menghasilkan apa? Buah yang baik. Demikian juga sebaliknya, tanaman yang buruk pasti apa? Akan menghasilkan hal yang buah-buahan yang buruk. Kita lihat, kalau kita punya tanaman, kita pupuk, kasih rawat, pasti buahnya baik, bagus-bagus. Tapi kalau tamannya tuh liar, ada mungkin yang baik, tapi apa? Ibaratnya 1001. Sehingga barakallahu, ambillah pelajaran dari para pemuda dari kisah Abu Lahab. Oleh karena itu, barakallahu fikum, orang yang saling bekerja sama dalam keburukan nanti Pak akan sama-sama mendapatkan keburukan. Dari kisah ini, barakallahu fikum, istrinya luar biasa bekerja sama dengan suaminya, menghinakan diri-diri mereka untuk mengajarkan dakwah tauhid. Akhirnya Pak, hukumannya sama, semuanya masuk dalam neraka. Fi jidiha hablum min masad, fi unuki hablum muhkamul fatl min lifin syadidin khasham, turfa' bihi fi nari jahannam thumma turma ila asfaliha. Fi jidiha hablum min masad. Perempuan ini membawa kayu bakar dengan apa? Dengan diikatkan di lehernya Pak. Bawa kayu bakar yang kayunya ada durinya, digotong dari padang pasir ke padang pasir yang lainnya untuk melukai Nabi alaihi salatu wassalam dengan apa? Dengan tali yang kasar, livi, kasar sehingga banyak melukai lehernya, luar biasa. Dan nanti di hari kiamat akan diikat lehernya dengan tali tersebut, kemudian turma, ya, ila asfaliha, akan dilempar ke dalam neraka dengan tali tersebut. Alhamdulillah. Dalam riwayat yang lainnya, istrinya akan membawa kayu bakar di dalam neraka, kemudian ditaruh di Abu Lahab, kemudian dinyalakan.
Jadi yang membakar Abu Lahab dalam neraka apa? Nanti istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari kisah atau surat Al-Lahab ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama bahwasanya fa barakallahu fikum, Islam bukan agama yang basa-basi. Islam bukan agama yang pura-pura. Al-Islamu laisa dinan sia-sian. Agama Islam dari kisah Abu Lahab bukan agama politik. Oh, politik Pak? Agama apa? Basa-basi. Soroh-haroh. Abu Lahab neraka. Gak ada namanya. Janganlah pakai kalimat yang gitulah. Cari kalimat yang lain-lainnya. Enggak. Neraka. Hasilnya begini. Ini begini. Berbeda di zaman sekarang, orang masih politik, ya pakai bahasa-bahasa yang indah, menipu umat, menjerumuskan ke dalam kesesatan dengan bahasa-bahasa indah mereka. Islam enggak. Ya, Islam fa barakallahu fikum, ya, kalau orang itu sesat dalam Islam, maka Islam itu sesat. Walaupun dia tokoh, gak ada namanya apa mujamalah, ya, bermuka cantik di depan tokoh-tokohnya, padahal dia salah dalam musibah, sesat atau salah. Nah, sehingga barakallahu ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Jangan suka berpura-pura. Ketika barakallahu anak kita salah, paman kita salah, orang tua kita salah. Nah, tidak ada namanya basa-basi. Demikian yang disebutkan dalam surat Al-Lahab. Nabi SAW ketika melihat keputusan dari Allah, Abu Lahab sesat dan matinya dalam keadaan kufur, selesai. Tidak ada namanya barakallahu politik atau basa-basi atau pura-pura. Kemudian barakallahu faedah yang kedua adalah bayanu hukmillah bihalaki Abi Lahab wa ibtali kaidihi. Di dalam surat Al-Lahab ini terdapat penjelasan tentang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan binasanya Abu Lahab dan membatalkan semua tipu dayanya Abu Lahab. Kemudian faedah yang kedua, al-kufru daiman la yughnihi minallah. Gak akan pernah bermanfaat di sisi Allah. Kekufuran, kesyirikan, fa barakallahu fikum, ya, itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah. Meskipun antum punya harta, kedudukan, jabatan, kekuasaan, kalau anda berbuat syirik, anda berbuat kufur, maka itu semuanya akan menghancurkan anda. Jadi meskipun ya kekuasaan, harta dan kekayaan yang kita miliki, kalau kita berbuat syirik, kita berbuat kufur, maka tidak akan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keberapa? Keempat, al-hidayah biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah. Kita hanya berusaha. Nabi SAW berdakwah di kota Mekah, di negeri Mekah 13 tahun. Dan ternyata yang masuk Islam, yang mau ikut Nabi gak nyampe 50. Subhanallah. Bahkan paman beliau Abu Thalib yang selalu menjadi benteng beliau, backingan beliau, yang selalu melindungi beliau, tetap ternyata apa? Akhir hayatnya dalam keadaan mati, dalam keadaan kufur. Ini menunjukkan bahwasanya Pak, il-hidayah biyadillah. Abu Lahab paman Rasulullah, Abu Thalib paman Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, nasabnya, paman kandungnya, ternyata la yanfa. Sehingga barakallahu fikum, kita hanya bisa berusaha. Doakan untuk anak kita, doakan untuk istri kita, doakan untuk keluarga kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa.
Setelah itu Pak, selebihnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa kemudian memaksakan diri. Anak kita tuh harus salafi, anak kita harus mengikuti dakwah tauhid. Harapan kita seperti itu. Dan kita terus berdoa. Tapi kalau ternyata barakallahu fikum ternyata lain kesudahannya, maka bukan salah kita. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi ini hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Dalam surat Al-Qasas ayat 56 Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang untuk masuk Islam, untuk jadi ahli tauhid, kepada orang yang kamu cintai. Kenapa? Karena yang bisa memberikan hidayah seperti ini adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang keberapa? 5. Hurmah adhiyatil mu'minin mutlaqan. Haramnya melukai, menyakiti kaum mukminin. Apapun. Baik bentuknya dengan mata, baik bentuknya dengan lisan, baik bentuknya dengan tangan, kaki, semuanya la yajuz. Gak boleh kita melukai saudara kita dengan alasan apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 58, innal ladzina yu'dzuna al-mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang-orang yang yu'dzun, yang mengganggu orang-orang yang mukmin dan mukminah bighairi maktasab, tanpa alasan yang benar, maka faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Sungguh orang itu telah memikul perbuatan dusta dan dosa yang besar. Artinya Pak, kalau ada sebabnya yang syar'i yang dibolehkan, boleh nggak? Boleh. Misalnya, oh si fulan ini telah membawa kekufuran, telah membawa syubhat-syubhat, kerancuan berpikir, hati-hati dengan si fulan. Boleh, boleh. Kalau memang benar-benar seperti itu. Kenyataannya, ingatkan kaum muslimin dari kesalahan orang tersebut. Tetapi kalau ternyata tidak, nggak ada sebab yang dibolehkan oleh syar'i, maka nggak boleh kita mencemarkan nama baik seseorang tanpa hak. Ambillah kisah dari kisah Abu Lahab dan istrinya. Kemudian faedah yang keenam, annal amwal wal aulad la tanfa'al musyrik yaumal qiyamah. Harta dan anak-anak tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang berbuat syirik. Syafaat itu untuk ahlu tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 116. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sungguhnya orang-orang kafir itu, kata Allah, hartanya, anak-anaknya tidaklah bermanfaat bagi mereka, sedikit tidak bermanfaat. Ketika Anda kufur kepada Allah, Anda berbuat syirik kepada Allah. Kemudian selanjutnya faedah yang berapa? 7, karena nggak ada angkanya. Al-ibrah bil a'mal as-salihah wa adamu ighna'il qaraba syai'an minasyirki wal kufur. Yang menjadi pelajaran adalah, yang menjadi tinjauan adalah amalan saleh. Faedah yang ketujuh adalah yang menjadi tinjauan di sisi Allah adalah amalan saleh, bukan kekerabatan, bukan kedekatan nasab. Walaupun ente ahlul bait, wah ini alawi, keturunan nabi, tapi kalau perbuatannya syirik, la yanfa, maka keturunan nabinya nggak bermanfaat. Ini pamannya loh, lebih dekat. Ente sanatnya sama nabi Pak, jauh. Abu Thalib, Abu Lahab,
deket banget, langsung pamannya Nabi, sanadnya Pak dari bapak dari ayahnya, dari kakeknya. Ternyata Pak nggak bermanfaat kekerabatannya. Apalagi Anda ketika mengklaim dirinya adalah Ahlul Bait, ternyata Pak amalannya seperti Abu Lahab, banyak berbuat syirik, banyak mengganggu orang-orang kaum mukminin, sombong dengan kedudukan Anda sebagai Ahlul Bait, maka la yanfa. Yang bermanfaat adalah amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia nasabnya Ahlul Bait lah, tapi atqakum, yang paling bertakwa. Siapa yang bertakwa walaupun dia budak Habasyi bisa mulia. Bilal bin Rabah seorang budak, Usama bin Zaid anak budak, Zaid bin Harithah seorang budak, mulia di sisi Allah, maka diangkat sebagai anak angkat oleh Rasulullah SAW. Mulia walaupun seorang budak. Kenapa mereka mulia padahal mereka orang budak? Karena karena ketakwaan mereka, karena amalan soleh mereka, karena perjuangan mereka bersama Rasulullah SAW. Adapun Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib dan Abu yang lainnya yang kufur, yang berbuat syirik, walaupun mereka dekat dengan Nabi, tidak bermanfaat. Jadi jangan sampai kita maghrur, tertipu dengan saya Ahlul Bait, saya Alawi. Boleh, memang hukum asalnya orang Arab apalagi itu Nabi itu mulia, tapi ketika dibangun di atas ketakwaan. Nabi SAW mengatakan, man bata'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang bata'a bihi amaluh, pelan, lambat amalannya, lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasabnya, keturunannya nggak akan bisa ngangkat derajatnya. Syaratnya harus musabaqah, fastabiqu al khairat. Kemudian barakallahu selanjutnya adalah fa kullu man tashabbaha bi abillah wa imra'atihi fi af'alihi yakunu lahu manasibun min hadzal wa'id lahuma biqadri shibhihi bihima. Perhatikan, setiap orang yang menyerupai Abu Lahab dan istrinya, bertawun, bekerja sama dalam kebatilan, dalam mengganggu dakwah tauhid, mengganggu dakwah sunnah, maka dia akan mendapatkan ancaman seperti mereka sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Ya, jadi fa barakallahu fikum ini. Siapapun, apakah Anda orang yang kaya, berjabat, memiliki jabatan, kekuasaan, kekayaan, ketika Anda berbuat seperti perbuatannya Abu Lahab dan juga istrinya, fabarakallahu fikum, maka Anda akan mendapatkan hukuman dari Allah seperti mereka. Ya, sesuai dengan kadar perbuatanmu. Kalau perbuatanmu sama persis, ya persis. Kalau cuma setengah-setengah, ya akan mendapatkan ancaman setengah-setengahnya. Sebatas kemiripan yang dia lakukan dengan seperti Abu Lahab dan istrinya. Kemudian selanjutnya adalah di dalam hadis ini, dalam ayat ini, tasliyah qablin Nabi SAW wa qulubid du'a wal muslihin wa ashabil masyad min ba'di ila yaumiddin annallaha ta'ala ma'ahum. Di dalam surat Al-Lahab ini ada hiburan bagi Nabi SAW dan juga para da'i tauhid dan juga orang-orang yang berbuat perbaikan kepada umat. Jangan khawatir, kalau kamu nggak bisa membela diri kamu, antum hanya bisa diam apa-apa, nanti Allah yang akan membela kita. Nabi SAW nggak punya kekuatan. Kenapa? Bahkan ketika berdakwah pengikutnya cuma nggak nyampe 50. Ini artinya ketika maunya kita dakwah di tadkirah kok cuma
jamaahnya cuma berapa? 5, 6, itu bukan hal yang buruk. Bukan apa? Barometer ustadz itu sukses atau berhasil dan berdakwah karena banyakan pengikutnya, bukan. Bahkan ada nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Jadi barometer kesuksesan seorang dai adalah ketika dia bisa menyampaikan ilmu dan ilmu bermanfaat bagi umatnya bisa mengamalkan apa yang diajarkan. Itulah namanya dakwah yang membawa berkah. Inilah dai yang sukses. Nah, jadi barakallahu di dalam kisah Abu Lahab ini hiburan bagi Rasulullah dan juga para dai-dai yang memperjuangkan dakwahnya Rasulullah. Jangan khawatir, inna junana lahumul ghalibun, sesungguhnya tentara-tentara kami, tentara-tentara Allah, dialah yang akan menang. Enggak ada kisahnya Pak, para ahlu tauhid akan kalah, enggak ada kisahnya. Pasti dia akan menang, walaupun harus melalui proses banyak ujian demi ujian. Sabar. Levelnya Rasulullah, kekasihnya Allah yang luar biasa takwanya, itu masih mendapatkan sekian banyak gangguan-gangguan. Apalagi levelnya kita Pak, dai lokalnya Cibarusa, ya, dapat gangguan dari masyarakat yang nggak suka dengan dakwah tauhid, dakwah sunnah. Wajar. Sabar. Disitulah nikmatnya Pak, perjuangan. Kalau hidup kok nggak ada ujian, maka dipertanyakan. Jangan-jangan Allah nggak suka sama kita. Karena apa? Ciri-ciri Allah cinta kepada seseorang, ciri-ciri Allah cinta pada suatu kaum adalah tanda-tandanya Allah memberikan ujian kepada kaum tersebut dalam rangka mengangkat derajatnya atau menghapus dosa-dosanya. Ini parameternya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Nabi SAW mengatakan, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka apa? Allah akan memberikan ujian, bala kepada kaum tersebut agar mereka semakin takwa, semakin dekat dengan Allah, diangkat derajatnya dan dihapus dosa-dosanya. Dalam hadis, man yuridillah bi khairan yusib minhu. Nabi SAW mengatakan, man yuridillah bi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, yusib minhu, Allah kasih musibah. Allah kasih musibah. Jadi tanda-tanda Allah cinta sama kita, cinta sama negara kita, maka diberikan banyak ujian-ujian. Tujuannya Pak, ingin mengukur sampai di mana kesabaran kita dan keyakinan kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah annama sirul zalim jaza'u mudakhirun lil akhirah wala ibrata bima sirihi fid dunya. Perhatikan Pak, ini sering ya kita tertipu ya dari kisah Abu Lahab ini, bahwasanya Pak, kesudahannya orang-orang yang zalim, orang yang kufur itu disimpan nanti di akhirat. Adapun yang sekarang mereka nikmati di dunia, kok bisa ya orang-orang kufur, orang-orang syirik, orang-orang jelajah durhaka sama Allah, kaya raya, punya kekuasaan, punya apa? Jabatan, kok bisa? Ingat, ya, ambil kisah Ibrahim siapa? Abu Lahab, kayaan, pamor, masih di dunia masih punya, tapi nanti di akhirat. Jadi kesudahannya orang-orang yang zalim itu, balasannya itu disimpan sama Allah Pak, nanti untuk akhiratnya. Ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk. Agar apa? Ia masih Pak punya kesempatan untuk bertobat, memperbaiki dirinya. Gak langsung dibalas di dunia, langsung dikasih adab kemudian mati. Tidak, disimpan. Apa dalilnya? Dari surat At-Taubah ayat 55 Pak. Perhatikan, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Janganlah kekayaannya orang-orang kafir dan juga pasukannya, anak-anaknya, kekuatannya membuat kamu takjub, heran, iri. Kenapa? Itu semuanya hanya Pak, azab Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia untuk mereka, agar semakin mereka jauh dari Allah. Jadi jangan kemudian iri dengan kenapa kok negara ini jelas-jelas kafir, jarang muslimnya, kok bisa jaya raya, hebat, super power, adik kuasa. Itu semuanya Pak,
tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya disimpan hukuman mereka nanti di akhirat nanti. Sebagaimana Abu Lahab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Akhirnya selesai satu surat. Mohon maaf ya, Pak. 40 menit. Ditambah tadi 40 menit. Satu taklim berapa tadi? 160 menit. Allahu Akbar. Nah, ada pertanyaan satu aja ya. Kalau ada yang lainnya disimpan untuk besok. Apakah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah doa anak bermanfaat untuk orang tua yang semasa hidupnya sering meninggalkan sholat? Jadi fabarakallahu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man taraka sholat faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Kata para ulama, taraka sholat bil kulliyah. Kalau dia meninggalkan sholat secara menyeluruh, seumur hidup nggak pernah sholat sama sekali, cuma syahadat. Ini yang dikatakan dia telah kafir. Kalau sholatnya masih setahun sekali, Idul Adha karena ada kurban, ya, atau setahun 2 kali, atau seminggu sekali Jumatan tok, ya, maka dia masih dikategorikan sebagai seorang Muslim. Yang seperti ini berarti apa? Doa orang anaknya yang soleh bermanfaat. Tetapi kalau orang ini benar-benar gak sholat sama sekali seumur hidupnya, ya, benar-benar telah meninggalkan sholat, tidak ada perbedaan antara dia dengan orang-orang kafir, maka doa anaknya gak bermanfaat. Kenapa? Karena apa? Doa seorang Muslim tidak akan pernah bermanfaat untuk orang-orang kafir. Sebagaimana doa Nabi kepada ayah dan ibunya dilarang, nggak boleh. Wahai Muhammad, engkau mendoakan apa? Untuk ayah dan ibumu. Ya. Nah, ini satu barakallahu fikum, satu pelajaran. Kenapa kok Nabi ya ditakdirkan punya ayah sama ibu kafir? Nah, barakallahu fikum, ini sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya barakallahu fikum jangan kemudian kita bersedih dan menyalahkan diri kita. Ya, ketika anak kita naudzubillah dari ternyata enggak mendapatkan hidayah. Tapi terus berdoa kepada Allah. Selama dia Muslim, maka insya Allah bermanfaat doanya. Tapi kalau dia sudah kafir, naudzubillah min dzalik, maka doa tidak akan bermanfaat untuk orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini mungkin yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, karena dalam target kita kalau bisa satu hari satu surat selama suratnya pendek. Selama nggak apa-apa ya Pak ya. Jangan kemudian ngambek besok nggak mau ngaji lagi. Dititeni. Oh titeni Pak? Hah? Diincer ya? Kalau saat ini jangan hadir. Kenapa? Bikin panas. Ya. Nggak pernah namanya ditutup kalau sudah 40 menit. Ya karena memang aturannya katanya habis maghrib. Kalau seandainya peraturannya maghrib habis isya selesai, oh seneng anak. Tapi ternyata aturannya Ustaz habis isya lanjut lagi. Begitu. Jadi ya daripada kita nanggung, penasaran nggak bisa tidur nanti malam, apa sih kita lanjutannya lahab ya? Gitu. Hanya lahab-lahab. Nah ini barakallahu fikum bingung. Udah kita tamatkan. Baik, itu mungkin apabila ada salahnya dari tutur kata yang kurang berkenan dari anak, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Dan apabila ada kebatilan dari apa yang anak ucapkan, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila benarnya itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.